Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya, jam 8.42. Ada hal yang sangat menarik dan kalian pasti terkejut melihat ini. Digital forensik atas data di ETD UGM menunjukkan skripsi Jokowi dibuat tahun 2018. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya, jam 1.12 ke 15 PM. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dhani Iskandar. Dhani Iskandar? Oh, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi. Oke, jadi pembuatan ijazah itu dari sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Tingkat perguruan tinggi. Bahan aslinya itu apa saja, Mas? Bahan aslinya itu kertas dari ini, Mbak, dari lembaga pendidikan terkait. Kertasnya langsung dari lembaga pendidikan terkait. Iya, dan kita nggak menyetok, kita pesan itu bila mana ada orderan masuk. Karena kan kemauan customer kan beda-beda, nggak bisa semuanya sama. Kertas dari lembaga pendidikan terkait artinya ada kerjasama dengan oknum di sana atau seperti apa? Kalau untuk saya mendapatkannya kan saya dapat dari bos juga, Mbak, yang dia punya link langsung ke orang lembaga tersebut ya. Asli? Iya. Sama seperti yang dicetak langsung oleh perguruan tinggi tersebut? Sama persis. Kalau yang asli itu kan coba Mbak boleh punya Mbak, ijazah punya Mbak, coba Mbak kalau ada sinar UV Mbak terawang atau diterangi, pasti nanti bakal timbul warna nyala kayak biru-biru gitu, hijau ke biru-biruan warnanya. Kualitasnya sama dengan yang Mas jual? Sama, 99% nggak bisa dibedain. 99% tidak Cuma bisa satu yang bisa membedain, nomor induknya. Tidak ada perintah, itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dicelat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah electronic thesis and dissertation ya. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect, kemudian kita masuk ke tika ya. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 dibuatnya? Konon ceritanya perseteruan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh seseorang dengan judul Jokowi Undercover. Legislasinya, legalisirnya, karena pejabatnya pasti beda. Ini kan pejabatnya Pak Budi ya, Dr. Budi ya. Berarti legalisirnya dari KPU? Iya, enggak, ini dari UGM. Oh iya, oke. Jadi yang dikasih itu pasti bisa di cross check ke UGM. Iya. Seperti itu. Berarti asli atau palsu nih Bang? Karena kan UGM juga sudah melegalisir. Nah, kalau ini kan data primer. Ini yang dipakai diantar oleh calon waktu itu Bapak Presiden, Bapak Jokowi sebelumnya Presiden, ya kan, diantar ke KPU, tapi yang sudah dilegis oleh UGM. Ini sudah pasti ada di UGM. Seperti itu. Sudah pasti ada di UGM. Iya. Aslinya. UGM itu juga nggak ada yang asli. Asli itu cuma satu di dunia. Di kubu yang punya UGM itu juga hanya punya seperti ini. Tapi dia lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan riwayat pendidikan si orang yang minta legalisir. Nah, jadi berarti kalau dilegalisir sama UGM, berarti UGM bisa oh benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. Iya. Asli, dong, iya. Ijazahnya. Iya. Jadi selama ini perbincangan ijazah Jokowi asli dan palsu seperti apa? Nah, selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli.
Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti. Yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini 2 konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana sangat menarik, teman-teman. Nah, ternyata ya sangat menghebohkan dan sangat mengejutkan sekali bahwa ada penemuan atau bukti-bukti baru bahwa disampaikan tadi di dalam pernyataan yang ada di dalam video bahwa pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi ya diperkirakan di antara tahun 2018 atau sekitar tahun 2019 ya, bulan 12 bulan Februari. Nah, tepatnya seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini sangat memanas sekali, teman-teman, karena kita melihat bahwa kasus ini sudah lama diguncang dan digoreng-goreng dan dijadikan berbagai bahan politik dan segala macam, teman-teman. Nah, teman-teman, akhirnya kita melihat bahwa apakah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ya, yang sedang mereka melakukan uji sekarang atau mereka lagi terus menyelidiki kasus ini. Nah, teman-teman, apakah mereka dikatakan sebagai pencemaran nama baik atas dugaan kasus pemalsuan ijazah ini, apa memang nanti mereka juga yang dinyatakan perkara ini akan mereka yang memenangkan, teman-teman. Nah, kita melihat bahwa kita tahu siapa-siapa aja yang terlibat tadi, teman-teman, ya di dalam pembuatan ijazah palsu itu adalah diuraikan tadi ada beberapa aktivis para partai, orang-orang yang cukup pinter-pinter, teman-teman, untuk membuat memalsukan atau membuat data-data seperti ini, dan mereka mengatakan tadi bahwa itu sama ya, dipakai dengan kertas yang seperti biasa ya, untuk kertas pembuatan ijazah asli. Nah, teman-teman, jika teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat Anda, silakan sampaikan pendapat Anda, komen-komen di dalam komentar video ini. Nah, juga kita melihat apa yang menjadi tanggapan para netizen kita atau sahabat-sahabat kita yang sudah membaca video ini, yang sudah melihat perkembangan berita ini, teman-teman. Kita lihat di sini ada yang mengatakan bahwa ya, walaupun Jokowi dan Gibran bisa kebar hukum ya, bisa ngeles terus, tapi kita bisa melihat isi otaknya, sikilnya dan perilakunya menunjukkan kalau memang seseorang yang punya pendidikan tinggi, jadi bisa dilihat dari etikanya juga. Nah, perilakunya, kalau pendidikannya tinggi pasti lancar bahasa Inggrisnya bila berpidato dan komunikasi dengan tokoh dunia seperti Prabowo, Anies Baswedan, dan SBY, AHY, dan lain-lain. Banyak tokoh-tokoh politisi yang cerdas. Cara berpikirnya juga tidak ugal-ugalan, sopan, etikanya juga baik. Nah, ternyata awal pembongkaran kasus ini, teman-teman, ya, ini bisa terjadi pembongkaran terungkap ya, makin lama makin seru dan makin terungkap karena dinilai dari awal adalah dari sikap ya, dari sikap dan tindakan-tindakan ya Pak Jokowi dan tentu Wapres saat ini, sehingga orang masyarakat Indonesia selalu bertanya-tanya, ini kok seperti ini ya, padahal ini pemimpin tertinggi di negara kita, tapi kok kualitasnya seperti ini, perilakunya begini-begini, kinerjanya seperti ini. Nah, sehingga mereka coba lihat ya, melihat apa penyebabnya bisa seperti. Nah, ternyata mereka melihat bahwa oh ya, pantasan seperti ini karena dilihat dari segi pendidikan ya,
ya ijazahnya ijazah palsu, berarti tidak berpendidikan, tapi kok bisa jadi wapres dan bisa menjadi presiden 2 periode. Nah, ini yang selalu timbul di dalam pikiran masyarakat dan yang ditanyain terus, dan sehingga tidak ada penyelesaian sampai saat ini. Dan saya pastikan juga para netizen, para publik akan terus ya menyelidiki masalah ini, dan sehingga sampai saat ini belum ada ujungnya, teman-teman. Nah, ini seperti ini ya tepatnya apa yang dijelaskan oleh teman kita yang memberikan komentar di dalam video ini, teman-teman, karena dilihat dari bahasa Inggrisnya, dari etikanya, dari sopan santunnya, sehingga kurang. Nah, masyarakat bisa menilai semua itu. Oh, berarti berbeda dong, yang benar-benar punya integritas, yang benar-benar punya kualitas pendidikan ya, seperti Anies, seperti AHY, ya katakan Ahok dan SBY segala macam. Nah, seperti Bapak Presiden kita saat ini benar-benar ya kelihatan dari bawaannya. Nah, teman-teman, itulah kalau memang kita mencoba-coba untuk melakukan sesuatu dengan berbohong, akhirnya juga terungkap, teman-teman ya. Ya, tim Roy Suryo dan kawan-kawan hebat banget, melebihi penegak hukum. Apalah penegak hukum kita aja diam aja, mereka nggak ada, seolah-olah tidak mendengarkan kasus ini. Ya, penegak hukum membongkar kasus ijazah palsu. Ya, bagi orang jahat, jasmani, rohani, waras, mental dan ODGJ pasti sudah bisa menyimpulkan bahwa Jokowi sudah menggunakan ijazah palsu untuk mendaftarkan ke KPU, dan ini bentuk skandal penipuan pada rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kalau memang ini betul nanti hasilnya bahwa Pak Jokowi adalah ijazahnya ijazah palsu, berarti udah pasti, teman-teman, bahwa selama ini kita ditipu selama 2 periode. Bukan selama 2 periode juga, teman-teman ya. Kita melihat dari jejak karirnya dari wali kota Solo, kita lihat dari gubernur DKI Jakarta, dan sehingga dia bisa menjabat sampai 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, itu sangat aneh sekali, teman-teman ya. Tapi ya kita lihat juga kemarin isu-isu ini bisa lolos dia untuk pendaftaran ke KPU. Apakah memang dari KPU-nya juga ada kelalaian, atau memang ada persengkokolan, atau ada hubungan apa ya, kita tidak tahu. Yang jelasnya bahwa di sini disimpulkan 90% adalah ijazah Jokowi adalah ijazah palsu, tapi ini masih dalam pembuktian, teman-teman. Coba polisi yang masih waras akannya ya segera diselidiki agar kasus ini segera selesai. Nah, polisi jangan diandalkan, teman-teman, karena mereka juga tidak bisa memberikan keterangan 100% untuk melakukan eksekusi di dalam kasus ini, karena polisi juga harus bergantung dan melihat bagaimana ya laporan-laporan, kalau ada laporan yang kuat buktinya, yang sehingga sampai saat ini yang benar-benar dinyatakan sampai 100% itu adalah palsu. Nah, tentu kita berharap para penegak hukum dan keamanan pasti mereka akan mengambil bagian mereka dan pekerjaan mereka akan eksekusi. Nah, tindakan-tindakan hukum selanjutnya nanti kita serahkan kepada mereka lah. Ya, kita lihat lagi, teman-teman. Ya, Jenderal Profesor Dr. Master Sarjana terpelajar tolong bangkit guna memperbaiki yang sudah rusak karena takut dan melempemnya. Ayo bangkit. Nah, teman-teman, ada yang sudah trauma ini, jadi ya jangan sampai nanti dengan kasus-kasus ini bisa terulang kembali dengan orang-orang yang berikutnya. Jangan sampai ini menjadi satu jembatan ya, kasus-kasus seperti ini untuk menduduki atau merebut kekuasaan di dalam negara kita, Republik saat ini. Kita tentu tidak menginginkan hal ini terjadi, teman-teman ya, supaya bangsa kita ini dan negara kita ini benar-benar bangsa yang memang punya kualitas ya, dipenuhi dengan orang-orang pemimpin-pemimpin yang memang berintegritas dan yang memang bisa layak untuk menjadi pemimpin rakyat Indonesia saat ini. Jangan karena hanya sekedar pengalaman dan hanya karena kekayaan yang digunakan untuk menjadi orang nomor 1, tapi tidak seperti itu, teman-teman. Tapi harus disertai juga dengan kualitas ya, kecerdasan orang tertentu. Melihat di sini sebagai rakyat Indonesia, mewakili yang sependapat, tidak indah dunia akhirat karena 10 tahun yang curang memakai ijazah palsu, menikmati kenikmatan dan mendapat kekayaan melalui cara curang ya.
rakyat Indonesia banyak yang rela banting tulang, bahkan rela mengurangi jatah yang lain demi membiayai pendidikan anaknya. Ya, setelah lulus pun kadang susah mendapatkan kerja. Jadi sebagai rakyat Indonesia dengan kedudukan yang sama diminta negara dan Tuhan tidak ikhlas dunia akhirat, apalagi menikmati kenikmatan dari uang rakyat. Nah, teman-teman, ada yang bersuara di sini mengatakan, ya kita saja memberikan pendidikan kepada anak kita, setengah mati cari uang, cari kerja, dan bahkan kadang pun tidak mendapatkan pekerjaan dan susah untuk mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan. Namun dengan hanya cara seperti ini yang dilakukan oleh ya keluarga atau gengnya Mulyono, dan bisa menjadi wapres dan menikmati hasil penipuan atau kepalsuan yang selama bertahun-tahun menjabat sebagai presiden di waktu yang lalu. Itu sangat kecewa teman-teman ya, melihat perilaku seperti ini. Tentu ya sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan juga bagi rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia betul-betul taat ya, sebagian besar memberikan apa yang diprogramkan pemerintah ya, apa yang diperintahkan oleh para petinggi negara, untuk termasuk dalam bayar pajak dan segala macam. Tapi semua itu adalah hanya karena kepentingan segelintir orang, teman-teman ya. Kita melihat bahwa kondisi kita saat ini masih dalam kritis dalam secara ekonomi, tapi masih saja ada orang yang mau ya, yang senang untuk melakukan kebohongan dalam kesempatan-kesempatan seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat lagi apa yang disampaikan di sini. Rakyat ya, kalangan bawah tak mungkin bisa mengusut ijazah Jokowi ya. Jokowi orang kalangan atas banyak yang melindungi. Nah, tentu itu tidak menjadi sebuah alasan untuk kita tidak semangat, kawan-kawan. Artinya kita mempercayakan kepada para aktivis media dan kepada pakar-pakar hukum kita. Ya, di sana ada Bang Rismond dan Roy Suryo dan Palal Subhan Palal dan teman-teman yang lain juga, yang mereka akan mendampingi kita dan mereka memberikan kekuatan kepada kita. Dan ketika rakyat Indonesia bersatu akan menyuarakan hal ini, dan saya yakin akan segera selesai dan segera ada ujungnya, teman-teman. Kita lihat nanti, semoga ini bisa ada perdamaian antara pihak Jokowi dan masyarakat Indonesia. Nggak berguna masyarakat mencari-cari bukti selagi para penegak hukum masih buta mata dan hati gentar jujur dan kebenaran. Semua sia-sia, hal terbaik dinepalkan Indonesia. Nah, udah ada yang mengatakan di sini bahwa ya tidaklah semua itu tidak ada gunanya selain kita menepalkan para pemerintah kita ini. Nah, di sini juga ada yang berkomentar, dia mengatakan dengan kekuasaan Allah ya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Semua kebusukan, kedoliman, kejahatan akan terbongkar walaupun orang tersebut ditutupi kebal hukum. Ya, waleh enggak kuliah, gelar gonta-ganti. Wah, semoga orang pemuda cepat dapat karmanya. Nah, teman-teman, kita melihat tadi bahwa cukup jelas ya teman-teman ya, dalam sebuah video yang menunjukkan kepada kita ya bagaimana melihat jejak digital forensinya, kapan pembuatan ijazah itu dilakukan, teman-teman. Nah, tentu semoga itu akan terus ada buktinya, dan kasus ini semakin lama semakin dinyatakan hal-hal yang belum ditemukan dan menjadi ditemukan kembali, teman-teman, untuk membuktikan bahwa ini benar-benar kasus ini benar-benar apa namanya, teman-teman ya, benar-benar fakta apa adanya. Karena kita takutnya nanti teman-teman kita yang sedang berteriak-teriak di sana juga di pusat dan dicap nanti dilapor balik atau dikatakan untuk pencemaran nama baik. Tapi ya kalau memang betul juga mereka tidak bisa membuktikan nanti bahwa ini juga palsuan ya, kita lihat nanti bagaimana proses hukum berjalan di negara kita ini ya, teman-teman. Ikuti terus informasi-informasi selanjutnya dan untuk perkembangan berita yang saat ini, supaya kita jangan ketinggalan informasi berikutnya. Saling mendukung, salam NKRI harga mati.